Kita masuk dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Jika kami boleh bersekutu di tempat ini, memuji dan membesarkan nama Tuhan, baik melalui pujian yang telah kami panjatkan, maupun kesaksian dari saudara-saudari kami. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami semuanya, baik hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan juga kami semuanya yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan berkenan memberkati akan setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan pada hari ini akan terambil di dalam Injil Matius pasal 1. Kita akan lihat dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagi setiap kita semuanya. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih bersyukur hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Natal. Memang tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya tahun-tahun yang lalu ya, selama kurang lebih 20 tahun kami di sini ya, biasanya 19 Natalan yang lalu ya, kita ada perayaan bukan ya. Kita mengundang gereja-gereja tetangga, kita mengundang masyarakat yang ada di pasar ya, begitu ramai, begitu meriah ya. Ada tari-tarian, ada drama, ada puisi, ada kor dan lain sebagainya ya. Walaupun suara kita pas-pasan ya. Tapi untuk memuji Allah tidak ada sesuatu yang percuma ya. Tetapi semua dapat memuliakan Allah. Nah, tapi tahun ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita nggak ada perayaan ya. Kita tidak bisa mengundang gereja-gereja tetangga. Kita tidak bisa mengundang masyarakat luas. Kita tidak bisa mengisi ya, dalam peringatan Natal ini dengan perayaan yang meriah. Namun kita masih bersyukur karena kita masih bisa ibadah Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tadi anak-anak yang ada di Jawa telepon, "Selamat hari Natal," katanya. Lalu saya tanya, "Enggak ibadah?" "Oh, di sini enggak ada." Ya. Nggak bisa, karena apa? Untuk menekan ya, menjalarnya pandemi COVID-19. Bahkan di kota-kota besar yang lain juga demikian.
Ya, di Jakarta juga demikian, Surabaya, Malang juga. Ya, ibadah Natal saja harus sementara di stop, ya. Kenapa? Untuk menjaga supaya pandemi ini tidak meluas. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita masih bisa, walaupun kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi kita masih bisa memuji Tuhan, karena kita bisa beribadah kepadanya. Kita bisa mengingat kembali Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus hadir di antara kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya kadang berpikir, ya, tahun ini kayaknya ada sisi positifnya. Kenapa? Dengan Natal tahun ini kita bisa merasakan bagaimana keadaan pada waktu itu ketika Yusuf dan Maria, ketika Maria mau melahirkan, Yusuf dan Maria mencari tempat untuk mereka dapat menginap. Tapi tidak ada penginapan di sana. Cari rumah penduduk juga tidak ada tempat yang mau terbuka bagi mereka. Hanya tinggal kandang yang kosong, kandang yang hina. Disitulah Tuhan Yesus yang adalah Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Dilahirkan di sebuah kandang yang hina, yang sepi, yang tidak layak. Kadang-kadang kita merasa ibadah ini begitu sepi Natal tahun ini. Ya, kemarin tadi malam, ya, Ibu Gembala berkata, ya, ketika di Pontianak di mal-mal sepi semuanya, barang-barang dagangan aksesoris Natal pun tidak semeriah yang dulu. Ya, semua sepi, makanan-makanan juga sepi. Ya. Tahukah kita, Natal pada waktu itu sangat sepi. Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang yang hina, yang tidak layak bagi Dia yang adalah Raja atas segala raja. Dia berinkarnasi jadi manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, kenapa Yesus datang ke dunia? Kenapa Dia rela dilahirkan di tempat yang hina, yang tidak layak, yang kotor? Saya mau berkata kepada kita, Natal adalah bukti ketidakberdayaan manusia. Oleh karena manusia tidak berdaya menghadapi ancaman kebinasaan itu, maka Allah harus berinkarnasi menjadi manusia. Dia harus menjadi daging, Dia harus menjadi manusia seperti saudara dan saya. Dan lebih daripada itu, Dia harus mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Kalau ada satu jalan bagi manusia untuk menyelamatkan diri, Allah tidak akan turun tangan. Allah tidak akan menjadi manusia. Tetapi oleh karena tidak ada satupun jalan bagi manusia untuk diselamatkan, tidak ada satupun cara manusia untuk membersihkan dosa mereka, maka Allah sendiri harus turun tangan. Dia datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kita, bahkan lebih rendah dari kita dari sisi kelahirannya, bahkan lebih rendah dari kita karena Dia ditolak oleh bangsanya, bahkan lebih rendah dari kita karena Dia ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri, bahkan lebih rendah dari kita. Dia harus mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Ini bukti ketidakberdayaan manusia menghadapi ancaman kebinasaan karena dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, boleh saja pada hari ini banyak manusia di dunia yang mempunyai konsep keselamatan menurut mereka, menurut paham mereka. Boleh saja mereka mengatakan bahwa oleh karena perbuatan baik saya akan menyelamatkan diri saya yang penuh dosa. Boleh saja manusia dunia berkata, oleh karena saya sudah menolong banyak orang, saya akan menghapuskan dosa-dosa saya. Boleh saja mereka mengatakan, kalau saya rajin beribadah, rajin menjalankan agama, pasti saya akan diampuni dosa-dosa saya, dan saya berhak masuk dalam kerajaan surga. Tetapi semuanya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mata Tuhan semua itu tidak berkenan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada bangsa Yahudi, celakalah
Hai orang-orang Farisi, engkau mengajarkan tentang kerajaan sorga. Engkau menaruh beban yang berat kepada orang-orang yang mengikuti engkau, tetapi engkau sendiri tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Beban itu begitu berat. Peraturan agama yang mereka sampaikan itu begitu berat. Tidak ada seorang pun yang bisa menanggungnya. Bahkan orang Farisi yang mengajarkannya itu juga tidak mampu untuk menggenapinya. Dan memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia tidak bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal harus terjadi karena ketidakberdayaan manusia menghadapi kebinasaan. Tahun ini PGI dan KWI ya memberikan satu tema nasional, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dari Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa artinya? Ialah Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Oh, tema ini sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema ini sangat agung. Dan dunia tentu saja tidak akan mungkin bisa percaya dengan tema ini kalau mereka tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Bagaimana Allah menyertai kita? Bagaimana bisa Immanuel? Allah menyertai kita? Enggak mungkin. Allah itu Allah yang tak terjangkau dengan pikiran kita. Allah itu Allah yang tak mungkin kita bisa hampiri, karena dia itu maha besar, karena dia itu maha kuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kunjungan kami ya, Bapak yang kami kunjungi ya, Bapak Philip Angok, ada sebuah cerita di sana. Di negara Cina, tentunya zaman dulu banyak kaisar ya. Ada salah satu kaisar di mana tidak boleh rakyatnya itu memandang dia, melihat dengan matanya nggak boleh, karena kaisar ini sangat agung. Ya. Suatu kali dalam perjamuan, kaisar ini duduk di tingkat atas, dia duduk di singgasana, dan orang-orang bangsawan yang lainnya, ya mereka ada di ruang makan di bawah. Mereka diingatkan tidak boleh memandang kaisar. Kalau mereka melihat kaisar dan ketahuan, maka akan dihukum mati. Wah, jadi semuanya ya takut. Ya, kali ini makan dengan ketakutan. Jangan sampai nengok kaisar. Ya, jadi mereka makan. Lalu ada satu orang, ya, dia rupanya pintar ya. Dia cari akal, kenapa tidak boleh lihat kaisar ya? Kalau lihat kaisar akan dihukum mati. Lalu apa yang dia lakukan? Pada perjamuan itu kan ada itu apa mie panjang-panjang itu, jongmiang, jongmian bukan jongmiang. Nah, ada mie panjang kan? Jadi dia ada akal ya. Dia ambil mie itu pakai sumpitnya, begini kan. Oh, dia lihat kaisarnya di atas itu, di atas balkonnya. Lalu prajurit datang ya. Hai, kenapa kamu nengok kaisar? Enggak Pak, saya makan mie panjang ini ya, jongmian nih ya. Saya makan, bagaimana makan jongmian ini kan harus gini Pak ya. Oh. Jadi waktu gini bukan mie-nya yang dilihat, tapi kaisarnya yang dipandang. Nah, ini hanya sebuah cerita ya, ada kemungkinan ini memang terjadi ya, karena di sana ada peraturan seperti itu. Bahkan kalau orang habis menghadap kaisar, pulangnya itu tidak boleh berbalik badan, tidak boleh. Tidak boleh membelakangi kaisar, harus mundur, terus mundur.
Raja-raja di Jawa saya dengar juga seperti itu. Ya, semua rakyat jelata itu harus mundur pamit ya. Tidak boleh berbalik membelakangi raja atau kaisar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, betul. Dia kekal adanya, betul. Dia pencipta kita, khalik langit dan bumi, betul. Dia Allah yang transenden, tidak bisa dihampiri. Benar. Bagaimana orang Kristen bisa mengatakan Immanuel, Allah beserta kita? Nggak mungkin. Tapi Allah yang transenden itu, ingat, Allah yang transenden yang tidak bisa dicapai oleh pikiran kita, Allah yang transenden yang tidak bisa kita gapai, tapi Dia telah turun ke dunia ini, ke bumi ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia datang sebagai anak bayi yang lebih hina dari kita. Dia dilahirkan di kandang yang kotor, yang hina. Dia ada di tengah-tengah manusia. Inilah buktinya Allah menyertai kita. Allah beserta kita. Secara umum Dia menjadi manusia seperti manusia pada umum. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Allah kita Allah yang Immanuel, ya. Bukan yang hanya transenden tapi imanen, ya. Menyertai kita, beserta kita, menjadi sama seperti kita. Dan arti imanen yang kedua, arti Immanuel yang kedua adalah Dia ada dalam diri kita ketika kita percaya Yesus. Jadi kita bisa bedakan, Immanuel yang pertama adalah secara umum Dia menjadi manusia sama seperti semua umat manusia di dunia. Yang arti kedua secara khusus Immanuel, Allah beserta kita, yaitu ada di dalam hidup umat manusia yang percaya kepadanya. Hidup dalam diri manusia yang telah menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau 2000 tahun lalu tidak ada satupun pintu terbuka bagi mereka. Tidak ada satupun penginapan untuk Tuhan Yesus dilahirkan. Tidak ada satupun rumah yang mempersilahkan Tuhan Yesus dilahirkan di sana. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya dalam namanya. Orang yang menerima, membuka hatinya bagi Yesus, Yesus akan terlahir di sana. Yesus akan bersama-sama dengan Dia. Inilah Allah yang Immanuel, Allah beserta kita secara khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, secara khusus bagi saudara dan saya yang telah menerima Tuhan Yesus. Dan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi jaminan keselamatan kita. Karena Yesus yang ada di dalammu, Dia sudah menyucikan hatimu, Dia sudah membereskan dosamu, Dia menjamin keselamatanmu. Sehingga kapanpun Tuhan panggil, kita akan beralih ke alam yang lain, yaitu bersama dengan sorga, bersama dengan Allah Bapa, maksud saya, di sorga yang mulia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu betapa berharganya, betapa bahagianya kita orang percaya. Memang kita di dunia nggak ada yang kebal terhadap kematian, tetapi ingat, kita sudah dijamin keselamatan melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Kapanpun Tuhan panggil, kita akan beralih ke kerajaan sorga. Allah beserta kita, arti berikutnya adalah Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dia menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca Injil Matius dari pasal 1
sampai pasal 28. Pasal 1 dibuka dengan Allah menyertai kita. Allah menyertai Anda. Pasal 28 juga ditutup dengan Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa pandemi virus corona, pandemi COVID-19 ini menekan seluruh bangsa, sehingga seluruh bangsa di dunia ini menghadapi suatu kesulitan yang sangat besar. Banyak negara-negara menjadi kolaps, banyak negara-negara tertimpa resesi ekonomi, banyak negara-negara menjadi kesulitan, banyak negara-negara menjadi kalang kabut menghadapi semua ini. Bukan ancaman karena kematian oleh virus itu sendiri, tapi ancaman juga yang mengikuti akan pandemi ini, yaitu krisis moneter. Sehingga ini berdampak kepada seluruh aspek hidup kita. Dalam rumah tangga juga demikian. Karena kesulitan ekonomi, semua otak kita menjadi panas, sedikit tersinggung menjadi marah ya. Karena apa? Karena kita ada dalam kesulitan yang sangat besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan ada kemungkinan ya akan ada peperangan dan lain sebagainya. Karena apa? Negara-negara juga dalam keadaan sulit. Mereka harus memikirkan bagaimana melindungi rakyatnya dari krisis yang lebih dalam lagi. Orang percaya juga demikian, dalam perjalanan hidupnya penuh dengan pergumulan. Lalu bagaimana? Jangan takut. Firman Tuhan berkata, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan takut. Aku adalah Allah yang Immanuel. Dia beserta kita, dia beserta saudara dan saya. Kita tidak berjalan sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia menyertai kita, bukan hanya di samping kita, samping kanan kita, atau samping kiri kita, atau di depan kita, di belakang kita, tapi dia ada di dalam kita. Dia siap menolong kita kapanpun kita membutuhkan. Ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan akan siap tolong saudara. Coba sejauh mana kita mau bersandar padanya. Ini yang sangat penting. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi berbagai masalah, pergumulan hidup, mari kita datang pada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan tolong kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting bagi setiap kita semua. Firman Tuhan berkata, Aku tidak meninggalkan kau seperti yatim piatu. Aku menyertai kau. Kita akan masuk tahun 2021. Tinggal beberapa hari lagi, seminggu lagi ya. Dengan suatu ketidakpastian di sana secara dunia. Secara duniawi tidak ada kepastian bagi kita. Tidak ada jaminan kita akan lancar hidupnya di sana. Tapi Tuhan Yesus yang menyertai menjadi jaminan Anda semua. Dan ingat Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan melalui firman-Mu yang telah kami baca ini, yang telah kami dengar ini, tertanam dalam hati kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk menyongsong tahun-tahun yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau terus memimpin hidup kami, memberkati akan setiap kami semuanya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar sana, yang ada di seluruh dunia. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin.